Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat semuanya ya. Kita lanjut pelajaran fikih hari ini pada halaman 8, yaitu tentang D, hikmah puasa. Hikmah puasa itu adalah apa yang kita dapatkan di waktu bulan puasa tersebut. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang harus kita lakukan dengan baik dan benar. Ada cara-caranya berpuasa, ada keutamaannya, ada hikmahnya. Dan kita akan mempelajari apa hikmah di dalam puasa Ramadan tersebut ya. Ada beberapa hikmah dan keutamaan puasa. Yang pertama, menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau kita berpuasa Ramadan, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Bagaimana? Mau nggak berpuasa? Mau ya? Karena puasa Ramadan adalah mempunyai banyak keutamaan dan hikmah di dalamnya. Ada banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil kalau kita mau menerapkan ketentuan-ketentuan dalam berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama, bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Tujuan diperintahkan ibadah puasa Ramadan adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, agar ketakwaan kita itu bertambah. Yang ketiga, bisa menyehatkan badan. Kok bisa? Padahal orang mah itu bisa. Orang mah kan harus makan terus. Orang yang punya sakit mah asam lambung kan harus makan terus. Kenapa kok ini disuruh berpuasa gitu loh? Bisa menyehatkan badan. Nah, saat kita berpuasa, jadi organ tubuh, usus, lambung itu akan membersihkan endapan-endapan yang di dalam perut gitu. Dalam berpuasa itu kita mengosongkan perut agar endapan-endapan itu keluar nanti waktunya udah keluar gitu. Jadi berpuasa bisa menyehatkan badan kita. Kemudian 4, menumbuhkan kasih sayang kepada fakir dan miskin. Menumbuhkan kasih sayang kepada fakir dan miskin. Jadi kita bisa tahu bagaimana rasanya kita bersyukur apa yang sudah kita punya. Kita bisa makan, kita bisa minum, dan kita bisa berkasih sayang. Bagaimana sih rasanya orang duafa, orang fakir miskin yang memerlukan kebutuhannya kurang. Jadi kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan dan bisa meningkatkan syukur kita kepada Allah. Nih, yang kelima, meningkatkan kesabaran dan rasa syukur kita kepada Allah. Lapar, haus, itu kita kira diuji nggak kesabarannya? Diuji. Kesabaran kita diuji. Waktu kita berpuasa, kita menahan lapar, kita menahan minum, kayak gitu, berarti kita diuji dalam kesabaran. Kemudian syukur kita, bagaimana kita harus bersyukur, bagaimana kita harus melihat di bawah kita masih banyak orang yang belum makan seperti kita gitu ya. Yang keenam, melatih hidup disiplin. Bagaimana kok bisa melatih hidup disiplin? Karena kita puasa ya, harus bangun pagi kayak gitu, harus sahur. Kemudian waktu berbuka puasa Allah sudah menentukan waktunya kayak gitu. Kemudian 7, menghindarkan diri dari perbuatan buruk. Jadi selain menahan diri dari makan dan hal-hal yang membatalkan puasa, sebaiknya kita juga menahan diri dari perbuatan yang contohnya ya, perbuatan buruk, contohnya berkata kotor, mencaci maki, menjahili temennya kayak gitu. Kita akan menahan itu semua. Di situ kita berpuasa itu banyak hikmahnya, banyak pelajaran yang kita ambil dari menahan lapar dan minum. Itu dari kita ambil sabarnya. Kemudian kita menahan diri dari keburukan, kita nggak jauh temennya, nggak mencaci maki temennya. Itu kita juga menahan diri dari keburukan diri kita. Belajar disiplin, kita harus bangun pagi sebelum subuh agar kita sahur, dan kita berbuka puasa pada waktunya. Jadi bisa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Banyak hikmah, banyak pelajaran yang kita ambil dari puasa. Bukan hanya sekedar puasa. Kalau kita mengamalkan puasa tersebut, kita menjalani
puasa tersebut ya adik-adik ya, bisa menahan semuanya, berarti kita sudah melaksanakan kewajiban kita saat berpuasa Ramadan. Seperti itu. Enggak hanya puasa Ramadan, puasa-puasa yang lain itu juga termasuk. Nah, adik-adik udah paham belum tentang hikmah puasa? Tentang pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam berpuasa. Di sini ada halaman 9 ya. Di sini ada halaman 9, dikerjakan, ayo berlatih dikerjakan 1 sampai 5 langsung di LKS. Yang kedua, kerjakan tugas berikut perintahnya. Nih, yang di sini ya. Dikerjakan. Kadang Salma berpuasa di bulan Ramadan, tetapi Salma sering berkata bohong dan mudah marah. Kadang saat berkelompok dia sering membicarakan keburukan temannya. Catat hasil diskusimu dan mintalah komentar dan paraf kepada gurumu. Jadi di sini Salma sering berkata bohong. Salma berpuasa di bulan Ramadan tapi sering berkata bohong, mudah marah. Nah, kayak gitu bagaimana sikapnya adik-adik ya? Ditulis. Harusnya Salma tidak boleh berkata bohong. Berarti sikapnya dia itu seperti apa? Ya, baik apa bu? Apa betul gitu. Jangan Bu Salma ya. Salma aja ya. Di situ langsung ditulis di buku tulis. Teman materi bisa dibaca sampai halaman 10. Oke? Sampai sini ya. Mari kita tutup dulu ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.